Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan Ramadan berkhidmat. Apa itu khidmat? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khidmat bisa berarti penghormatan, takzim. Bisa juga memberikan layanan, kemanfaatan. Ramadan berkhidmat di sini yang kami maksudkan adalah bagaimana kita mengerjakan amalia Ramadan dengan penuh penghormatan, takzim, kekhusyukan, mengharapkan keberkahan dari Allah. Juga sekaligus memberikan kemanfaatan dengan memberikan infak yang bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana Ramadan berkhidmat? Mari kita dengarkan Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 7-11. Bismillahirrahmanirrahim. Amanu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ardh la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang telah Allah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian hartanya memperoleh pahala yang besar. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu? Dan sesungguhnya Dia telah mengambil janji setia jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Dialah yang menurunkan kepada hamba-hambanya ayat yang terang, yaitu Al-Quran, supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah, padahal Allah lah yang memiliki pusaka atas langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum menaklukkan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa memberikan kepada Allah pinjaman yang baik,
maka Allah akan melipat gandakan pinjaman untuknya, dan dia memperoleh pahala yang banyak. Di ayat 7-11 Al-Hadid tadi, kita bisa mengambil pelajaran bagaimana Ramadan berkhidmat. Ayat yang ketujuh, Allah memberikan perintah untuk beriman, terus-menerus beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Karena ibaratnya tanaman, perlu disirami, perlu dipupuk sehingga kokoh. Ketika keimanan itu kokoh, maka ujian kehidupan yang silih berganti datang akan teratasi dengan baik. Selanjutnya Allah memerintahkan untuk berinfak atas harta yang kita miliki. Mustakhlafina fi. Sesungguhnya manusia tidak memiliki kepemilikan yang mutlak atas hartanya, karena semuanya adalah amanah dari Allah yang nanti akan kembali kepadanya. Kemudian barang siapa yang beriman dan berinfak, Allah menjanjikan ajrun kabir, yaitu surga. Selanjutnya di ayat 8 dan 9, ini adalah alasan kenapa kita harus beriman dan jangan kafir. Bentuknya ayat ke-8 adalah pertanyaan. Sesungguhnya ini teguran seandainya tidak beriman. Kenapa kita harus beriman? Yang pertama, karena Allah sudah mengutus Rasul. Rasul adalah manusia yang terbaik. Akhlaknya, kemudian kejujurannya, juga kebenaran risalahnya. Para sahabat yang hidup pada masa beliau bisa merasakan langsung. Namun, kita yang hidup pada masa sekarang yang tidak bertemu langsung dengan Rasulullah bisa merasakan juga kebenaran risalahnya melalui ajaran yang disampaikan para sahabat, para tabi'in, orang-orang saleh sehingga sampai pada kita. Dan bahkan Rasulullah memuji dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, sungguh mengesankan keimanan orang-orang yang lahir setelah kalian para sahabat, yaitu orang-orang yang tidak berjumpa denganku, hanya menjumpai lembaran-lembaran Al-Quran, kemudian dia percaya dan melaksanakannya. Dilanjutkan di ayat ke-8 ini, kenapa kita harus beriman? Wa qad akhadha mitsaqakum. Di sini ada dua pengertian. Dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksudkan adalah perjanjian atau bai'ah. Jadi tidak pantas kaum muslimin pada masa itu tidak beriman, karena mereka sudah bertemu langsung dengan Rasulullah yang begitu mulia akhlaknya, sekaligus mereka sudah berbai'ah, berjanji setia kepada Rasul. Waqad akhadha mitsaqakum, pengertian yang kedua menurut Ibnu Jarir adalah perjanjian antara manusia dengan Rabbnya di alam rahim, sebagaimana di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian manusia menjawab, benar, dan kami bersaksi. Sehingga kita pun tidak pantas tidak beriman, karena Allah sudah menurunkan Rasul, dan kemudian kita telah berbai'ah kepada Allah untuk beriman kepadanya. Dilanjutkan ayat ke-9, masih alasan kenapa kita harus beriman, karena Allah telah menurunkan Al-Quran. Al-Quran adalah bukti yang sangat nyata. Banyak sekali masalah-masalah kehidupan kita dapatkan jawabannya dalam Al-Quran. Dan ketika kita berpegang pada Al-Quran, maka akan terbebaskan dari kejahiliaan menuju cahaya iman. Pada ayat yang ke-10 dan ke-11 ini bicara tentang alasan kenapa kita berinfak. Di ayat yang ke-10 bentuknya pertanyaan sama dengan ayat 8. Sesungguhnya adalah teguran seandainya enggan berinfak karena takut miskin atau karena kikir. Padahal Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Sesungguhnya harta yang kita miliki akan bermanfaat pada 3 hal. Yang kita belanjakan sehingga habis, yang kita makan sehingga hangus, kemudian yang kita infakkan di jalan Allah. Selain ketiga hal itu, maka akan bermanfaat untuk orang lain, untuk orang-orang yang kita wariskan. Kemudian dilanjutkan dengan perbedaan derajat antara orang yang beriman dan berinfak sebelum Fathu Makkah dan sesudahnya. Sebagaimana kita baca dalam sirah, keadaan sebelum Fathu Makkah penuh dengan kesulitan. Ada intimidasi, ketakutan, bahkan taruhannya tidak sekedar harta, bahkan jiwa. Sehingga sangat pantas, sangat layak ketika Allah memberikan derajat yang lebih pada orang yang beriman dan berinfak sebelum Fathu Makkah. Namun demikian, orang yang beriman dan berinfak sebelum atau sesudah Fathu Makkah, Allah memberikan balasan yang lebih baik. Allah Maha Mengetahui.
terakhir di ayat yang ke-11, barang siapa yang berikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan memberikan balasan berlipat kepadanya. Ketika Rasulullah menyampaikan ayat ini, Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, benarkah Allah memerlukan pinjaman?" Kata Rasul, "Iya." Kemudian Abu Dahdah mengatakan, "Kemarilah tanganmu wahai Rasul. Aku pinjamkan kebun kurmaku untuk Allah." Abu Dahdah meminjamkan 600 tangkal pohon kurma. Kemudian Abu Dahdah memanggil istrinya, "Wahai istriku." "Labbaik," dijawab gitu ya. Kemudian, "Ketahuilah istriku, sesungguhnya aku infakkan, sesungguhnya aku pinjamkan kepada Allah kebun kurma kita. Maka tinggalkanlah kebun kurma." Kemudian istrinya menjawab, "Sungguh beruntunglah bisnismu, wahai Abu Dahdah." Dari ayat 7 sampai 11 ini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana Ramadan berkhidmat. Yang pertama, Ramadan berkhidmat adalah kita saatnya meningkatkan keimanan kita pada Allah dan Rasul-Nya, meningkatkan keimanan dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya. Setelah 11 bulan kemarin, mungkin waktu kita lebih banyak dihabiskan untuk urusan keluarga, pekerjaan, atau urusan duniawi lainnya, maka sudah selayaknya lah di bulan Ramadan ini kita berikan perhatian lebih untuk beribadah, untuk memberikan kekhususan waktu, aktivitas ruhiyah kita. Kemudian yang kedua, pada bulan Ramadan ini Allah memerintahkan untuk berinfak. Mari kita sambut seruan infak ini, kemudian kita mengharapkan balasan yang lebih baik dari Allah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.